Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang manajemen investasi dan evaluasi kerja portofolio. Nama saya Hilda Sopai Islamiyah. Pengertian investasi dan tujuan investasi. 1. Pengertian investasi. Makna dari investasi adalah mengeluarkan sumber daya finansial atau sumber daya lainnya untuk memiliki suatu aset di masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Aset tersebut bisa berupa aset finansial atau saham, obligasi, deposito, dan surat berharga lainnya, atau berupa aset real. Pihak-pihak yang melakukan investasi bisa bersifat perorangan ataupun bersifat institusional. 2. Tujuan investasi. Tujuan investasi adalah meningkatkan tingkat pendapatan yang ada saat ini agar kehidupan di masa yang akan datang bisa lebih baik, menghindari risiko penurunan nilai kekayaan akibat dari inflasi, dan bisa juga untuk memanfaatkan keringanan pajak oleh pemerintah bagi pihak-pihak yang melakukan investasi di bidang usaha tertentu. Tahap-tahap dalam proses investasi. 1. Penentuan tujuan investasi. Pada tahap ini, yang dilakukan investor adalah membuat perkiraan berdasarkan pertimbangan hubungan return dan risiko atas tujuan investasi yang akan dilakukan. 2. Investor melakukan analisis terhadap sasaran investasi yang mana hal ini akan menentukan kebijakan investasi yang akan diambil. 3. Pembentukan portofolio. Ada dua strategi untuk melakukan tahap ini, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. 4. Evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini dilakukan pengukuran atau penilaian kinerja portofolio berdasarkan aset yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut. Pengertian portofolio. Portofolio merupakan gabungan atau kumpulan aset yang dimiliki investor. Portofolio sendiri dibentuk untuk mengurangi risiko melalui diversifikasi atau pengalokasian dana berupa beberapa alternatif sekuritas yang berkorelasi negatif. Pengertian kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah portofolio yang telah dibentuk bisa meningkatkan pencapaian tujuan investasi sehingga dapat diketahui portofolio mana yang memiliki kinerja lebih baik berdasarkan tingkat return dan risikonya. Langkah untuk membuat keputusan investasi. 1. Menentukan kebijakan investasi. 2. Melaksanakan analisa sekuritas. 3. Membentuk portofolio. 4. Merevisi portofolio. 5. Mengevaluasi kinerja portofolio. Manajemen portofolio. Proses manajemen portofolio yaitu sebagai proses yang dilaksanakan investor dalam mengatur dana yang diinvestasikan ke dalam portofolio. Perencanaan portofolio. Tahapan awal dari proses manajemen portofolio adalah perencanaan. Tahap perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input yang diperlukan untuk membantu portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Anita Lestari. Input yang digunakan untuk membentuk portofolio ada 3. Yang pertama ada return ekspektasian individual sekuritas. Yang kedua ada varian return individual sekuritas. Dan yang ketiga ada covariant return individual sekuritas. Umpan balik kinerja portofolio. Kondisi pasar yang kurang baik akan dapat menurunkan kinerja portofolio. Kinerja portofolio harus selalu dipantau agar tetap optimal.
Jika kinerja portofolio menjadi tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu diseimbangkan kembali. Portofolio perlu diseimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan lingkungan investor yang berubah-ubah. Faktor mengevaluasi kinerja portofolio ada 4. Yang pertama, tingkat risiko yang berhubungan antara risiko dan return yang bersifat linear positif. Dan yang kedua, ada periode waktu. Yang ketiga, penggunaan benchmark yang tepat. Dan yang keempat, ada tujuan investasi. Pengukuran return portofolio. Yang pertama ada time weighted rate of return. Besaran TWR tidak disebabkan oleh penambahan atau penarikan dana oleh investor selama periode dalam perhitungan. Yang kedua ada dollar weighted rate of return. Besaran DWR disebabkan adanya arus kas masuk dan keluar yang besar dari penambahan atau penarikan dana oleh investor selama periode penghitungan. Ukuran kinerja portofolio. Yang pertama ada indeks survei. Apabila nilai indeks survei semakin tinggi dibandingkan dengan portofolio yang lain, maka kinerjanya dikatakan semakin baik. Yang kedua ada indeks Treynor. Indeks Treynor, portofolio yang mempunyai indeks Treynor semakin besar, yang berarti kinerjanya semakin bagus pula. Yang ketiga ada Jensen Differential Return of atau indeks Jensen. Nilai indeks Jensen yaitu selisih dari abnormal return portofolio pada periode waktu tertentu dengan premi resiko portofolio yang seharusnya diterima. Kesimpulan, dalam melakukan penilaian kinerja portofolio, kita perlu menggunakan variabel-variabel yang relevan. Variabel-variabel tersebut tidak lain adalah tingkat keuntungan dan resiko. Sedangkan pengukuran resiko yang relevan bagi pemodal mungkin dinyatakan dalam bentuk deviasi standar tingkat keuntungan portofolio atau disebut sebagai resiko total atau beta portofolio disebut sebagai resiko sistematis. Sekian dari kelompok 15 ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.